Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan materi kita bab berikutnya ya, yaitu bab 3 tentang persamaan lingkaran. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komposisi dan invers fungsi, dan itu sudah selesai. Kita lanjut ke persamaan lingkaran ini, dan yang pertama kita bahas yaitu tentang bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, tapi sebelum ke bentuk umumnya, kita agak mengulang sedikit tentang apa yang dinamakan dengan lingkaran itu atau definisi. Jadi kebanyakan dari kita itu tahu bentuknya lingkaran tapi tidak tahu definisinya, atau ketika diminta menjelaskan apa itu lingkaran itu kurang paham. Jadi di sini kita akan membahasnya terlebih dahulu. Lingkaran itu seperti ini ya. Ini yang dinamakan lingkaran. Bentuknya tentu sudah tahu kalian ya, di lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan di lingkaran itu ada satu titik di tengahnya. Nah, sering kita sebut dengan namanya titik pusat. Dia juga punya nih namanya apa ini, jari. Nah, jadi yang dinamakan lingkaran itu yang ini, yang ininya ya, yang di tepi ini lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran itu dia terdiri dari banyak titik. Nah, titik banyak sekali di sini ya, titik-titik, sehingga digabungkan semua titik ini kita gabungkan jadilah lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, tapi titik-titik itu ada kesamaan sifatnya. Titik-titik yang apa? Titik-titik ini dia jaraknya selalu sama dengan titik pusatnya, dengan titik di tengah ini. Jadi semua titik yang di sini dia jaraknya selalu sama dengan titik yang di tengah ini. Jadi kesimpulannya lingkaran itu adalah sekumpulan dari titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itu yang disebut dengan titik pusat. Jadi semua titik ini jaraknya pasti sama. Kalau ada satu titik yang jaraknya berbeda, nah, tidak terbentuk lingkaran nanti. Nah, jadi ini ya kesimpulannya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Tuh. Itu namanya lingkaran. Nah, sekarang kita membahas apa itu persamaan lingkaran. Jadi, apa persamaan lingkaran itu? Persamaan lingkaran itu ya persamaan matematika yang apabila digambar grafiknya berbentuk lingkaran. Ya, jadi persamaan lingkaran itu adalah persamaan matematika yang grafiknya berbentuk lingkaran. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang dinamakan dengan persamaan lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu ada, kalau di bidang koordinat, kalau lingkaran itu kita gambar di koordinat kartesius, lingkaran itu ada dua jenis. Yang pertama, lingkaran yang berpusat di 0,0 atau titik pusat koordinat dan berjari-jari R. Kemudian yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, yaitu A, B dan berjari-jari R. Artinya titik pusatnya P, A, B ini dia berarti lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0. Jadi ada, kita bedakan menjadi dua ya nanti ya. Lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B atau selain titik 0,0. Nah, sekarang rumusnya mencari persamaan lingkaran atau menentukan persamaan lingkaran itu. Nah, ini kalau dia pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R, maka rumusnya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, contohnya
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 5. Jadi dia pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 5. Nah, berarti kita pakai rumus ini. Maka nanti persamaan lingkarannya adalah E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat karena jari-jarinya 5. Berarti E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkarannya. Nah, tadi kan sudah kita bahas yang namanya persamaan lingkaran itu adalah persamaan matematika yang apabila digambar grafiknya berbentuk lingkaran. Sekarang kita buktikan apakah persamaan ini kalau kita gambar grafiknya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan menggambarnya dengan sebuah aplikasi saja biar cepat. Aplikasi untuk menggambar grafik boleh kalian coba di rumah. Bapak menggunakan aplikasi yang namanya Desmos. Nah, berarti kalian berarti bisa buka Desmos ya melalui Chrome atau apa. Desmos.com nanti bisa. Nah, tadi kan persamaannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, dia terbentuk lingkaran. Coba kita perbesar. Nah, jadi setelah kita gambar ya, setelah kita gambar grafiknya bisa kita lihat di sini. Dia pusatnya di 0,0 lingkaran ini dan jari-jarinya 5. Nah, ini berarti namanya dia persamaan lingkaran. Itu ya, ini contoh yang pertama dia berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Berarti rumusnya kita buka lagi ya, ini ya rumusnya. Tadi E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini. Nah, kemudian kalau dia pusatnya tidak di 0,0, pusatnya di, misalkan kita beri pusatnya P A, B ya. P itu A, B ini pusatnya dan jari-jarinya R, maka nanti menggunakan rumus ini. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi ini bedanya di sini rumusnya ya. Nah, sekarang contoh soalnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,-1 dan berjari-jari 3. Ini pusat lingkarannya. Berarti ini sebagai A-nya 2, B-nya -1. Kita masukkan ke rumusnya. Sehingga kan ini rumusnya X min A, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min B, berarti Y dikurang B-nya -1 ya nih ya, berarti Y dikurang -1 kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat. Nah, terus kita lanjutkan. Ini X min 2 kuadrat ditambah Y, ini min ketemu min kan jadinya plus ini, jadi Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Udah selesai. Berarti ini persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-1 dan berjari-jari 3. Ini persamaannya. Nah, sekarang kita buktikan lagi apakah benar ini kalau digambar berbentuk lingkaran. Nah, kita gambar lagi di aplikasi yang tadi ya, aplikasi yang tadi. Nah, kita ulang lagi. Jadi X apa tadi? X min 2 Y plus 1. X min 2 Y plus 1 sama dengan 9. Nah, di sini ya. Jadi dia berbentuk lingkaran juga, tapi dia titik pusatnya tidak di 0,0. Titik pusatnya di sini. Titik berapa sini? Coba kita perbesar. Nah, nih. Titiknya adalah 2,-1. Kan benar ya? Titik pusatnya 2,-1. Dan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kita hitung dari sini 1, 2, 3, berarti 3. Jari-jarinya 3, pusatnya 2,-1. Kan sudah sama. Artinya ini jawaban yang betul sesuai dengan soalnya. Itu ya. Jadi udah selesai nih cara menentukan persamaan lingkaran. Nah, jawaban ini udah betul. Kalau kita teruskan
jadi seperti ini. Jadi boleh diteruskan lagi, X min 2 kuadrat itu kan X min 2 kali X 2, begitu juga dengan Y plus 1. Nah, sehingga kalau kita hitung X kali X jadi X kuadrat, X kali min 2 jadinya min 2X, min 2 kali X ya juga min 2X, dan min 2 kali min 2 jadinya plus 4. Begitu juga dengan Y plus 1 kali Y plus 1, sama caranya Y kali Y, Y kuadrat, Y kali 1, Y, 1 kali Y juga Y, 1 kali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan, ini ya min 2X sama min 2X jadinya min 4X, kemudian plus 4 tetap, plus Y kuadrat tetap. Nah ini Y tambah Y jadinya 2Y. Kita lanjut. Nah sekarang kita susun X kuadrat tambah Y kuadratnya. Ini Y kuadratnya saya taruh depan biar pangkatnya yang tertinggi itu urut ya. Jadi pangkat tertingginya berada di depan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X, ini ditambah 2Y, kemudian yang konstanta itu paling belakang 4 tambah 1 dikurang 9, karena dari ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Terus ini tetap X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 2Y. Nah, 4 ditambah 1 5 kurang 9 berarti min 4. Nah ini juga betul, ini juga persamaan lingkaran. Jadi ini, nah kalau persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini disebut bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran juga sebenarnya, tapi tidak bentuk umum. Bentuk umumnya yang seperti ini. Dia mengandung variabel X kuadrat, Y kuadrat, variabel X, variabel Y, kemudian ada konstanta. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau kita terus cuma menggunakan simbol, itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini persamaan lingkarannya. Nah, atau bentuk umum persamaan lingkarannya seperti ini. Nah, apakah benar ini kalau digambar lingkarannya ini sama dengan lingkaran ini? Ya pasti sama, karena ini hasil penjabaran dari ini tadi. Kalau nggak percaya, sekarang kita buktikan di sini ya. Ini buktikan, kita gambar ini, apakah sama juga? Nah, ya, kita gambar lagi, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian dikurang 4X ya tadi, 4X ditambah 2Y terus dikurang berapa tadi, dikurang 4 sama dengan 0. Betul ya, dia dari sama dengan lingkaran yang ini tadi. Ini misalnya saya hapus ya, saya hapus, kemudian ini saya hapus, saya tambahkan yang ini, kan sama lingkarannya. Nah, jadi ini bentuk umumnya, jadi ini sama lingkarannya, tapi ini belum bentuk umum. Kalau ini yang bentuk umumnya. Nah, itu jadi kalian udah tahu ya, bentuk umumnya itu lingkarannya itu berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Terus berikutnya kita bahas lebih dalam tentang bentuk umum ini. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, sekarang kalau kita disediakan sebuah persamaan lingkaran, kita disuruh mencari berapa titik pusatnya, berapa jari-jarinya misalnya. Nah, ini. Jadi kalau ada persamaan lingkaran seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, berarti titik pusatnya berapa ini? Nah, berarti titik pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya 4. Kenapa jari-jarinya 4? Nah, karena tadi di sini kan rumusnya R kuadrat. Nah, berarti R kuadratnya 16, berarti R-nya itu akar dari 16 ini, berarti 4. Jadi jarinya 4. Nah, kalau ada persamaan lingkaran seperti ini, berarti titik pusatnya berapa? Titik pusatnya yaitu 5, min 2. 5, min 2. Kenapa di sini positif? Di sini positif, kok di sini titik pusatnya jadi negatif? Nah, karena tadi rumusnya di sini kan Y min B. Y min B, berarti B-nya adalah min 2. Nah, di sini X min A, berarti A-nya di sini 5. Jadi pusatnya A, B yaitu 5, min 2. Terus jari-jarinya kenapa 9? Karena ini 81, berarti akar dari 81.
sehingga 9. Ini yang gampang. Nah, kalau misalkan yang diketahui seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X ditambah 8Y kurang 24 sama dengan 0. Ini kan juga persamaan lingkaran nih. Ini bentuk umumnya ini malahan. Bentuk umumnya. Nah, kalau kita ditanya berapa titik pusatnya dan berapa jari-jarinya, nah ini kita punya rumus tersendiri kalau misalkan diketahui persamaan lingkaran dalam bentuk umum ini. Untuk mencari titik pusatnya, rumusnya ini titik pusatnya ini kan misalkan bentuk umumnya ini tadi, maka pusatnya itu min A per 2, min B per 2, dan jari-jarinya adalah akar dari min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat dikurangi C. Nah ini ya, jadi rumusnya adalah untuk mencari pusatnya ini, untuk mencari jari-jarinya ini. Nah, berarti kita coba kita kerjakan yang soal ini. Itu ya. Jadi kalau soalnya seperti ini berarti A-nya itu min 6, B-nya 8, C-nya min 24. Nah, untuk mencari pusatnya berarti pakai rumus ini tadi, min A per 2, min B per 2. Artinya min 6 per 2, min B-nya 8 per 2. Sehingga menjadi 6 bagi 2, 3. Min 8 bagi 2, min 4. Jadi titik pusatnya 3, min 4. Kemudian jari-jarinya, nah jari-jarinya adalah dari ini kan kelihatan nih, dari rumusnya ini min A per 2 ini kan sama dengan titik pusatnya yang di ini, yang X-nya. Kemudian min B per 2 titik pusat yang Y ini dikurang C. Sehingga kalau dimasukkan, berarti ini nilainya 3 ya. Min A per 2 itu nilainya 3, min B per 2 nilainya min 4. Sehingga langsung saja kita masukkan menjadi 3 per 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurang, nah ini C-nya min 24. 3 kuadrat 9, min 4 kuadrat 16, dikurang min, berarti jadi plus 24. Sehingga menjadi akar 49 sama dengan 7. Jadi kalau bentuk umum yang diketahui itu persamaan lingkarannya dalam bentuk umum seperti ini, berarti untuk mencari pusat dan jari-jarinya menggunakan rumus ini. Nah, sekarang kita bisa menentukan pusatnya yaitu 3, min 4 dan jari-jarinya yaitu 7. Itu ya. Itu awal materi tentang persamaan lingkaran. Nah, nanti untuk berikutnya masih banyak yang mau kita bahas. Ini dulu ya yang kita bahas tentang persamaan lingkaran. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.